Umbuhil Channel mengucapkan salam kepada seluruh Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, saudara-saudara dimanapun Anda berada saat ini, baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Pada kesempatan kali ini, Umbuhil Channel akan berbagi informasi mengenai tata cara penggunaan menu personalis yang ada pada komputer atau PC kita masing-masing. Ya, tentu saja menggunakan OS Windows 10. Namun sebelumnya, mungkin bagi para master atau teknisi komputer yang sudah mahir dan berpengalaman, ya tutorial ini kurang bermanfaat, tetapi harapan kita mungkin masih ada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang baru belajar mengenai penggunaan komputer ini. Maka menu personalize ini adalah salah satu bagian yang sangat penting untuk kita ketahui dalam komputer. Nah, ada apa dengan menu personalize ini? Ya, menu personalize ini adalah gunanya untuk menyesuaikan tampilan komputer kita sesuai dengan keinginan atau kehendak kita. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Ya, jadi ada dua cara untuk membuka menu personalis. Yang pertama, dengan cara klik kanan di desktop, ya, kita klik kanan desktop, kemudian gulir ke bawah kursor sampai pada akhir, paling terakhir itu ada tulisan personalis. Maka itu kita klik dan akan terbuka nanti menu personalis. Cara yang kedua adalah dengan cara klik start. Ya, ini start yang bertuliskan start, ya. Kemudian kita pilih setting atau pengaturan setting, kita klik, ya. Kemudian akan tampil menu-menu yang ada di dalam pengaturan itu, ya. Salah satunya adalah personalization, ya. Kemudian kita klik personalization satu kali, selanjutnya akan terbuka menu personalization tersebut. Nah, di menu personalization ini terdapat beberapa submenu, yaitu background, color, look screen, themes, fonts, start, dan taskbar. Jadi beberapa bagian ini akan kita bahas satu persatu yang umum-umumnya saja. Ya, yang pertama background. Background, ya, fungsinya adalah untuk mengubah tampilan layar desktop, ya. Layar desktop ini seperti yang dari depan ini. Jadi ini layar desktop, bisa kita ubah gambarnya. Nah, untuk mengubah gambarnya ini melalui submenu background ini. Nah, ada beberapa bentuk gambar, ya, yang dapat kita pilih salah satu. Ada 5 di sini yang sudah disediakan oleh Windows. Namun apabila misalnya tidak ada yang sesuai dengan keinginan kita, maka kita bisa memilih yang lain dengan cara menekan tombol browse, ya, browse yang ada di komputer kita. Kemudian kita akan diarahkan ke drive komputer kita, di mana gambar tersebut kita simpan. Misalnya ini, saya akan menjadikan gambar ini sebagai background. Saya klik sekali atau bisa juga klik langsung 2 kali. Kalau sekali kita klik, jangan lupa kita klik tombol choose picture, ya. Kemudian akan tampil seperti ini dan kita cek apakah sudah berubah, dan ternyata sudah berubah, ya, sudah berubah di depan di desktop, gambarnya sudah berubah. Selanjutnya, kalau choose a fit, yaitu untuk menyesuaikan, ya, kelebaran daripada gambar yang barusan kita buat tadi, ya. Ada beberapa pilihan di situ, ada fit, disesuaikan, straight, tile, center, span, ya. Bisa kita coba salah satunya. Kemudian submenu yang kedua adalah colors. Colors ini adalah pewarnaan, ya, warna tampilan daripada Windows kita, ya. Bisa kita pilih, ada warna, berbagai macam warna di sini, merah, ya, ada juga biru, ya, sesuai dengan keinginan kita, bisa kita sesuaikan. Berikutnya look screen. Nah, look screen ini gunanya adalah untuk mengganti gambar
tampilan yang ada di layar kunci kita. Layar kunci kita bisa kita ubah gambarnya, kita sesuaikan. Ya, ada beberapa warna background yang mungkin bisa kita sesuaikan. Kalau misalnya tidak sesuai dengan yang sudah disediakan oleh Windows, maka kita bisa memilih gambar yang sudah tersedia di drive dengan cara mengklik tombol picture, ya, picture. Kemudian seterusnya themes. Nah, themes ini bisa kita ubah-ubah juga. Ada beberapa tema di sini yang sudah disediakan oleh Windows, ya. Dan apabila tidak sesuai dengan yang sudah kita atau yang kita inginkan, bisa kita download lagi di Microsoft Store. Selanjutnya fonts. Fonts ini adalah berupa ini huruf komputer ini, modelnya bagaimana, bentuknya bagaimana, bisa kita sesuaikan dengan cara mengklik tombol fonts. Ya, ada beberapa jenis huruf di sini yang bisa kita sesuaikan, kita tinggal pilih saja. Kemudian setelah kita pilih, kita drag di atas ini, ya, yang ada gambar jari ini, ya, bisa kita drag ke atas dengan cara kita tahan ini huruf yang kita pilih, baru kita drag ke atas atau drop, ya. Kemudian setelah menu fonts ada menu start. Nah, menu start ini adalah ini pengaturan start ini di bawah yang ada logo Windows, ya. Jadi ada beberapa bagian yang bisa kita atur, yang bisa kita sesuaikan. Pertama, show more tiles on start. Maksudnya bahwa apabila kita menginginkan pengubinan atau kotak-kotak yang ada di tombol start itu bertambah. Karena begini, biasanya kan di tombol start ini di sini hanya terdapat tiga kotak-kotak ini, ubin. Maka apabila kita menginginkan menjadi 4, ya, maksimal 4, maka kita tinggal ini mengaktifkan show more tiles on start, ya. Kita aktifkan, maka kita cek tersedia satu kolom lagi, ya. Bisa kita tambahkan. Kemudian di bawahnya show up list in start menu. Maksudnya tampilkan daftar, ya, daftar aplikasi yang sudah terinstall di komputer ini di start menu start ini. Nah, kita tampilkan di sini semua. Kemudian show recently added apps. Maksudnya tampilkan juga di start ini aplikasi yang barusan kita install atau yang barusan kita pakai, ya. Jadi ini di sini juga nanti akan ditampilkan di start ini. Apabila kita mau, bisa kita aktifkan. Kemudian show most used apps, aplikasi yang sering digunakan, ya, yang sering kita gunakan bisa kita tampilkan juga. Begitu seterusnya show suggestion occasionally in start. Maksudnya bahwa menampilkan saran, ya, atau sugesti dari aplikasi, ya, di start ini, ya. Ini diatur oleh sistem Windows. Kemudian menampilkan start ini full screen, use start full screen, ya, memenuhi semua ini start ini bisa kita, kalau kita tekan tombolnya langsung ini semua memenuhi seluruh desktop, ya. Bisa kita atur, bisa kita aktifkan di sini. Kemudian paling bawah mengenai show recently opened item in dan seterusnya file explorer quick access. Nah, bisa kita aktifkan ini. Artinya di file explorer ini file explorer. Nah, di quick access ini nanti apa aja aplikasi yang sudah kita buka akan bisa kita lihat kembali, bisa kita tampilkan apabila kita sudah mengaktifkan tombol ini, ya, tombol ini. Show recently ini. Kalau kita matikan off, maka tidak akan ditampilkan di file explorer ini, di quick access, ya. Itu di menu start. Selanjutnya terakhir menu taskbar. Nah, menu taskbar ini adalah bagian bawah ini, ya, bagian bawah di samping menu start, ya. Semua ini di bawah, garis ini yang ada aplikasi ini disebut menu start, menu taskbar. Jadi pertama, look the taskbar.
artinya mengunci taskbar. Fungsinya ini adalah apabila sudah terkunci tidak bisa digeser-geser atau dipindah-pindah ya, ke sisi atas, sisi kiri kanan tidak bisa diubah-ubah. Tapi kalau misalnya posisinya terbuka atau belum terkunci, bisa diubah-ubah posisinya. Misalnya kita mau atau kita menginginkan dia di atas taskbar ini, maka dia bisa ke atas. Kita menginginkan di sebelah kanan, maka dia bisa di sebelah kanan, dan seterusnya ya, bisa kita ubah-ubah. Kemudian automatically hide the taskbar in the desktop mode ya, otomatis menyembunyikan taskbar ketika kita masuk mode desktop. Nah, kalau kita aktifkan ini, taskbar ini akan otomatis menghilang ya, contoh ya, jadi ini dia menghilang, nggak ada lagi. Kalau kita cari dia, kita arahkan kursor ke bawah, baru muncul sendiri dia nanti. Kemudian automatically hide the taskbar in tablet mode, sama juga fungsinya, cuman ini di mode tablet. Kemudian use small taskbar button, kita menggunakan taskbar kecil ya. Kalau kita mau mengaktifkan boleh, ini gambar-gambar yang ada di bawah ini nanti taskbarnya menjadi semakin kecil. Kita lihat contoh. Nah, jadi semakin mengecil ya. Selanjutnya yaitu use pick to preview the desktop dan seterusnya, show desktop button dan seterusnya. Yaitu maksudnya bahwa kita bisa menggunakan pick untuk melihat perhatiin jauh desktop saat kita menggerakkan mouse ke akhir bilah tugas ya. Misalnya seperti ini ya, kita kan sedang membuka pengaturan ini, tab submenu taskbar di menu personalization. Maka apabila kita hendak melihat desktop, maka kita bisa menggerakkan ke bawah kursor ya di samping taskbar, dan bisa kita melihat ini ya, jadi langsung saja seperti itu. Kemudian berikutnya replace command prompt with Windows, PowerShell dan seterusnya. Jadi ini untuk mengubah ya, kalau kita tekan Windows X, Windows kemudian X, maka akan ada seperti ini tampilannya, ada beberapa menu di sini untuk mengubah Windows PowerShell ini ke command prompt ya. Bisa kita gunakan cara ini untuk mengubahnya ya. Kemudian show badges on taskbar button, maksudnya bahwa kita akan menampilkan lencana pada tombol bilah tugas. Berikutnya taskbar location on screen, yaitu lokasi bilah tugas di layar ya. Kita bisa menentukan apa di bottom, di bawah, right, kanan, top, atas, left, kiri ya. Kemudian di bawahnya notification area, ini notification area ini di sini ya, yang kecil-kecil ini tulisan itu notification area. Kemudian multiply display ya, kalau misalnya kita menggunakan tampilan kedua ya, menggunakan infocus dan seterusnya. Dan paper ya, berhubungan dengan misalnya masyarakat, sosial media ya, kita bisa mengaktifkan menggunakan ini tombol people ini. Nah, jadi saya rasa itu hal-hal umum yang dapat saya sampaikan, yang mesti dan harus diketahui oleh pemula, terutama di tak belajar mengenai penggunaan komputer ini. Nah, demikian tutorial untuk kali ini dan salam.